Cakni, nama aslinya Sukarni. Luar biasa, ketemu teman-teman yang luar biasa dan mulai tergerak dalam dunia lingkungan, berbaur dengan orang-orang luar biasa. 2002 Cakni pindah ke Mojokerto selama 3 tahun, 2004 2005. 2002 Cakni mau mulai kehidupan baru, menikah dan berpindah di Mojokerto untuk kegiatan istri, dan di situ ketemu teman-teman lama juga yang sama-sama penggerak pada dunia lingkungan. Terus di tahun 2005 pindah Mojokerto, dari Mojokerto pindah ke Blitar 1 tahun, hijrah di Tulungagung. Kemudian 2007 mulailah menetap di Blitar. Cakni bergerak pada dunia literasi itu boleh dibilang Cakni itu terjebak sebetulnya. Terjebak dalam kegiatan yang akhirnya hari ini Cakni dikenal sebagai penggiat literasi. Ya, asal mulanya ketika berpindah ke Blitar ini banyak kemampuan ilmu ketika berbaur dengan teman-teman di Malang, di Surabaya, di Mojokerto. Nah, ketika pulang di Blitar ini, Cakni sebagai orang baru kan. Jadi manusia baru yang di sini, loh, siapa saya gitu. Saya menemukan dunia baru. Ketika di Surabaya kita banyak komunitas, di Malang kita punya teman-teman komunitas yang kebetulan bergerak pada dunia lingkungan. Kita masuk di dunia edukasi kita bikin program-program tentang pendidikan lingkungan hidup. Kita berjejaring dengan teman-teman kelembagaan-kelembagaan besar yang kegiatannya terkait dengan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan. Jadi ketika waktu itu Cakni berkegiatan di sana, oleh-olehnya tentu buku kan. Materi-materi buku cetak gitu loh. Tuh lah. Ketika pulang ke Blitar, Cakni mau ngapain? Teman sudah berbeda lagi dengan segala pemikirannya. Terus mau bergerak dengan sendiri juga mungkin dengan teman-teman masih belum ketemuan waktu itu tentang dunia lingkungan, tentang dunia ya apapun lah. Di situ Cakni berpikir sadar, Cakni punya modal tentang kemampuan ketika berkegiatan dengan teman-teman lingkungan, masuk di dunia edukasi dengan natur game, bagaimana pembelajaran tentang lingkungan, bagaimana membaca kualitas udara, membaca kualitas lingkungan, membaca pohon, kayak gitu. Nah, ingat oleh Cakni setiap dalam kegiatan adalah buku diktat materinya. Nah, inilah mungkin salah satu pemikiran. Oh ya, saya punya modal 2 kardus buku cetak yang bisa untuk kita baca-baca dan kemampuan tentang permainan. Jadi learning by doing, belajar dengan bermain. Ini modal utama kami. Cakni membuat rumah baca, dengan akhirnya saya pilih nama dengan Rumah Baca Kedai Ilmu Harmoni, sebuah tempat yang menyajikan ilmu. Kalau kedai biasanya jajanan, lah ini yang ada di situ adalah pengetahuan ilmu, bagaimana harmoni dengan alam, bagaimana ilmu itu bisa menjadikan kita harmonisasi dengan alam. Alam menjaga kita, kita menjaga alam, kayak gitu. Kalau yang di pojok baca itu sebagian kecil, Mas.
sebagian kecil, karena di pojok baca, kalau pojok baca ini kan kita ambil seberapa, nanti kita rolling. Jadi bukan di sini saja, kita ke tempat teman-teman sambil mengupayakan, karena motor merah fungsinya keliling, ya kita merolling buku-buku ini, salah satunya di pojok baca Ludoyo, terus ada di teman-teman yang sekiranya siap untuk kita tempati buku. Bagi kami buku adalah simbol pergerakan, Mas. Tentang bergeraknya kita, iya macam-macam, membaca tidak harus buku kan. Bukan cuma textbook kan itu. Tapi memang kita juga butuh buku textbook itu. Buku kita butuh, tapi kita juga harus mengembangkan bagaimana kita membaca keadaan, membaca lingkungan, membaca kualitas air, membaca pohon, membaca alam ini. Oh, sebentar lagi hujan. Ini kan sebuah bacaan di langit kan itu. Di dalam Quran sendiri mungkin banyak orang yang menyuarakan surat Iqra itu bacalah yang tersurat di kitab dan baca yang tersirat di alam raya ini. Ini dasar kami membuat sebuah rumah baca. Tentang literasi yang saya pergerakan hari ini ya, bagi kami literasi itu sebuah peradaban, Mas. Literasi sebuah peradaban. Kalau dulu literasi hanya membaca dan menulis, bagi kami adalah ayo kita kembangkan lagi. Membaca, mengamalkan apa yang dibaca, baru menuliskan apa yang dibaca tadi. Di situ akan muncul pengembangan-pengembangan yang menjadikan sebuah kemajuan. Ini tentang literasi bagi kami. Ya tentunya asupan gizi daripada otak kita itu, Mas ya. Ketika kita senang membaca, senang berbaur dengan banyak orang, dengan banyak informasi, terutama membaca buku. Pasti ada ketika ada informasi masuk, kita bisa mencerna secara cepat. Sebuah kata hampir sama, sebuah kata mungkin sama, punya arti yang berbeda. Nah, disitulah gunanya banyak membaca, memberikan asupan ke otak kita. Di sini sebenarnya kalau teknik khusus nggak ada, tapi bagaimana kita banyak itu tadi ya, banyak membaca, banyak menerima informasi kayak gitu. Hari ini mungkin sangat sedikit orang yang tidak bisa baca. Dikatakan buta huruf gitu ya, sedikit sekali. Tapi banyak orang yang bisa membaca tapi tidak bisa memaknai kata. Inilah akhirnya banyak orang yang kemakan hoak, kemakan informasi yang kurang tepat. Dan hoak itu memang diciptakan untuk membangun kekacauan ya, Mas. Membangun kekacauan ketika rame-rame SIM tidak perlu diperpanjang. Sama kan gitu loh. Padahal ada informasi perpanjangan SIM. Wah, saya SIM nggak perlu diperpanjang. Dalam pengertian diperpanjang batas waktunya. Nah, orang awam mau nanggape mesti SIM ki bentuknya panjang. Kan ngono. Lu mosok ton. Ya, kalau orang banyak membaca pasti ya bener. Digawe sakuran dompet kuwi nggak apa susah. Pokoknya digawe panjang lah kayak pedang tadi ini kan. Nah, itu dibangun oleh orang-orang sing pinter kan itu tuh. Karena banyak orang yang bisa membaca tapi tidak bisa memaknai kata. Sistem pendidikan hari ini yang di masa pandemi mungkin negara menggiring pada sistem daring dengan alasan mencegah pandemi, terus masuk dalam dunia digitalisasi. Satu sisi
jenjangnya. Kalau di anak-anak yang masa bermain dengan pembelajarannya sosial harus bertatap muka, kayaknya kurang pas di ini menurut pembelajaran di kami kan. Entah itu kalau negara monggo dipersilahkan saja, tapi kami mencoba dari Rumah Baca Kedai Ilmu Harmoni yang kami bangun dengan sistem pembelajaran learning by doing, belajar dengan bermain dan belajar dari sebuah permainan. Di sini tentunya kita lebih senang pada pembelajaran tatap muka, kita berinteraksi sosial. Kalau dengan alasan memutus rantai penyebaran virus kemarin, kita berada dalam satu zona dan kita mencoba mempelajari siapakah tamu kita, siapakah kawan kita. Kita belajar tentang penyakit itu sendiri. Penyakit itu datang dari mana dan lewat apa. Ini yang kami menjadikan dasar ketika pendidikan di masa pandemi ini kami terus jalan ya dengan pembelajaran-pelajaran. Kalau memang alasan daring ini adalah pengenalan teknologi informasi digitalisasi, kenapa harus HP? Kenapa tidak lari pada komputer? Dengan TV nasional, TVRI yang ada disiarkan secara nasional oleh negara. Ini mungkin bagi saya kenapa harus anak usia-usia belajar dengan bermain ini harus dikenalkan dengan Android. Iya, kita tidak peradaban tetap jalan dan dunia teknologi, dunia digitalisasi harus dirambah nantinya dinikmati anak-anak. Tapi waktu, mungkinkah anak lahir sekolah TK dikenalkan HP, sedangkan mereka membaca saja masih belum? Bagaimana dengan petunjuk-petunjuk yang ada di alat itu? Hari ini mungkin hasilnya pembelajarannya bagus-bagus nilainya, tapi tahukah siapa yang mengerjakan itu? Pendidikan di masa pandemi yang melalui HP itu yang mengerjakan adalah orang tuanya. Sedangkan anak lebih pada terjebak notifikasi masuk lewat dunia maya, dunia internet ini yang mungkin kita tidak bisa mengawal semuanya. Dan game yang ada di internet itu adalah pembangunan individual. Kita tidak mengenal tetangga, kita tidak mengenal kawan di sebelahnya, bahkan kita mungkin tidak mengenal orang tuanya. Yang dikenal adalah kuota full bisa bermain game, kan itu. Dan ini pelan-pelan nanti akan terseleksi sendiri. Kita sediakan buku-buku yang mungkin ceritanya bagus, seperti tadi Putri. Nah, dia akan membekas. Oh, buku ini saya cari. Adakah temannya? Ada Putri, ada Pangeran, ada Raja, nanti kan gitu. Dongeng-dongeng cerita yang ada di masyarakat yang mempunyai nilai edukasi ini yang kita suguhkan pada anak-anak. Di satu sisi, anak kita ajak-ajak belajar di alam terbuka. Dengan ketertarikan dia belajar dengan senang mengikuti kegiatan kita lebih enak untuk mengarahkan dengan pembelajaran membaca, menulis seperti itu. Ini salah satu cara yang kami gunakan untuk menarik anak-anak senang membaca. Kemah literasi adalah
program yang kami kembangkan salah satu program yang kami kembangkan dari Rumah Baca Kedai Ilmu Harmoni. Ya, berlatar belakang Cak Ni dari penggiat lingkungan, senang kemah, senang senang dolan-dolan di alam, ya, belajar dengan berpetualangan ini. Dan hari ini Cak Ni tadi terjebak dalam gelar literasi, penggerak literasi. Nah, inilah akhirnya kita sinergikan kegiatan Cak Ni masa muda tentang berkegiatan di lingkungan, edukasi lingkungan, dan hari ini sebagai Cak Ni mendapat gelar penggerak literasi ini. Nah, disitulah kami gabungkan program kemah literasi dengan konsep anak-anak berkemah. Jadi kegiatan berkemah, tidur tenda, terus kegiatan berpetualang, kita kenalkan motivasi inspirator, bagaimana anak-anak ngerti ketika dia mau jadi tentara, kita hadirkan seorang tentara yang itu bercerita tentang perjalanannya untuk menjadi tentara. Di situ bagaimana kita kenalkan juga mungkin pekerjaan sebagai fotografer. Hari ini untuk anak-anak, ternyata kemampuan saya ada di situ. Kita kasihkan cermin kan. Cermin dia mau jadi apa, ya kita suguhkan di situ. Inilah salah satu proses membaca pada sebuah profesi kan ini. Ini kita kembangkan juga ini lah. Terus kita ajak berpetualang. Di akhir kegiatan, ya, mereka diajak untuk menulis bagaimana perasaan, bagaimana mimpi, menuliskan rasa tentang berkegiatan, dan ini akan menjadi satu cerita yang berbeda. Kebanyakan orang membaca buku orang lain, lah ini mereka membuat buku bagi diri sendiri, nah, menjadikan monumen dalam dia berkehidupan kan itu. Kemah literasi kita olah sedemikian juga, banyak di situ kita kembangkan juga konsep kegotong royongan antar komunitas. Kita silangkan pesertanya dari satu daerah dengan daerah lain menjadi satu ikatan pertemanan. Nah, terus kita mewadahi semua. Kegiatan literasi itu bukan cuman orang yang menggerakkan buku gitu, Mas. Bukan menggerakkan buku, tapi di situ tempat semua teman-teman penggerak. Ada teman-teman yang penghobi, ada teman petualang, ada teman yang medis, bahkan ada yang teman-teman kemampuannya di bidang masak. Nah, kita mewadahi semua teman-teman komunitas. Jadi satu, kita bikin mimpi bersama, membuat satu perubahan, satu peradaban tadi. Itulah kemah literasi yang kami bangun. Membangun sinergi dengan banyak teman, banyak komunitas. Bahwa kegiatan literasi itu bukan cuman dilakukan oleh teman-teman penggerak buku. Jadi orang-orang yang punya profesi, yang mau berbagi cerita, teman-teman, bahkan mungkin teman-teman relawan sendiri, yang ini bisa menjadikan satu satu inspirator pada dunia anak-anak kan, bahwa ini kegiatan yang luar biasa yang mungkin bisa menjadi kita lakukan. Ya, mungkin dari harapan untuk teman-teman hari ini, yang terutama teman-teman yang dulu senang baca, senang koleksi buku. Ayo, buku itu jangan baca sendiri,
Tapi setelah dibaca, kita sediakan di beberapa tempat, mungkin di rumah sampean atau di lokasi-lokasi tempat nongkrongnya sampean. Di situ kita sediakan pojok baca. Bagaimana kita memberikan fasilitas untuk orang-orang yang senang baca, dan pada akhirnya bukan sekedar bisa baca, tapi bisa memaknai kata. Atau buku-buku tersebut bisa disalurkan ke teman-teman penggerak, atau mungkin di Cakni yang nantinya juga akan dititipkan ke teman-teman yang mau mengelola pojok-pojok baca di daerah masing-masingnya. Ayo, bukumu adalah sedekahmu. Sedekah ilmu.